Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, pasangan suami istri yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar merupakan kelahiran 1995. Menurut Boy, mereka merupakan kaum milenial yang terpapar virus radikalisme. Boy lantas menyebut propaganda jaringan teroris saat ini menyasar kalangan anak-anak muda. Ia menyebut virus radikalisme ini tidak terasa, bahkan tidak kasat mata, tapi lama-lama dapat mengubah watak hingga perilaku toleran seseorang. Sebelumnya ledakan bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada pukul 10.28 waktu Indonesia Tengah pada hari Minggu kemarin. Pelaku bom bunuh diri yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan itu berboncengan menggunakan sepeda motor ke depan Gereja Katedral Makassar. Identitas pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan juga sudah dikantongi. Satu pelaku berinisial L, sedangkan satu pelaku lainnya berinisial YSF. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar menyebutkan bahwa pasangan suami istri yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral di Makassar ini merupakan kelahiran tahun 1995. Artinya ini adalah generasi milenial, pemirsa. Nah, menurut Boy, mereka ini merupakan kaum milenial yang terpapar oleh virus radikalisme. Untuk membahas hal ini bersama, kita akan kita sudah bergabung bersama Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan juga Ketua Badan Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia. Ada Pak Muhammad Saukila dan juga ada Profesor Dr. Haryono MPD. Prof. Haryono dan juga Pak Sauki, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Ya. Sauki. Selamat siang. Baru saja kita kembali digemparkan oleh adanya terorisme kembali, dan ini yang agak membuat kita semua miris adalah dilakukan oleh anak milenial begitu, atau generasi milenial. Mungkin saya ke Prof. Haryono dulu. Prof, dengan kejadian ini kembali, artinya apakah memang sel terorisme ini masih sangat kental di Indonesia, dan kenapa sekarang justru menyasar ke milenial? Ya, terima kasih. Ini kan membuktikan bahwa kalau dia kelahiran 95, dugaan saya dia tidak sempat ketika menempuh pelajaran di sekolah itu menerima mata pelajaran Pancasila. Karena pasca reformasi kan Pancasila hilang. Ini yang pertama. Jadi makanya ketika reformasi terjadi, Pancasila tidak diajarkan, ruang publik termasuk di dunia pendidikan kehilangan orientasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai generasi muda ini barangkali termasuk kita sebenarnya generasi tua, karena pasti aktor intelektualnya bukan generasi milenial yang jadi bom bunuh diri itu. Nah, ini yang perlu kita coba untuk merenungkan ulang tentang konsep diri sebagai manusia untuk masuk surga. Karena ketika kita sebagai manusia oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifatullah fil ardi, itu kan harus bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban ini yang seperti apa? Apakah kita bisa melompat bunuh diri langsung masuk surga, atau kita sebagai subjek yang bertanggung jawab harus menjalani kehidupan dengan baik dan seterusnya. Nah, disinilah tantangan kita menurut saya, literasi digital maupun sosialisasi nilai-nilai kebajikan yang sifatnya inklusif ini harus kita kenalkan sejak dini. Dan mudah-mudahan peristiwa di Makassar tidak berhenti pada pembicaraan kita saling mengutuk atau prihatin, tapi menjadi kesadaran kita semua bahwa kita sebagai warga negara punya tanggung jawab membangun nilai-nilai kebangsaan yang sifatnya inklusif. Oke, saya ke Pak Sauki. Apa yang disampaikan oleh Prof. Haryono tadi adalah permasalahan ideologi yang mungkin tidak tertanam pada generasi milenial saat ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang terus mempelajari Pancasila ketika berada di sekolah. Anda melihatnya, penelitiannya seperti apa kalau Anda lihat di lapangan saat ini? Ya, memang apa yang disampaikan Prof itu ada benarnya gitu ya. Kalau di generasi saya nih kebetulan mendapatkan penataran P4, Prof.
Iya. Di penataran P4 itu internalisasi nilai-nilai Pancasila, 36 butir Pancasila itu hafal di luar kepala waktu itu. Kami generasi muda waktu itu ya, usia-usia 15-20 tahun itu mereka sudah hafal. Nah memang kalau kita lihat ini ya pertanyaan Mbak tadi, bagaimana usia-usia muda ini? Kalau dilihat dari penelitian rekan-rekan Center for Detention Studies yang meneliti tentang pelaku teror atau peristiwa teror, kasus terorisme sebanyak 200 lebih kasus gitu ya. Sejak 10 tahun terakhir mereka mencatatkan angka yang mungkin membuat kita sebetulnya sama aja dengan situasi yang ada sekarang. Usia 21 sampai 30 tahun itu ada 54 kasus. Usia 31 sampai 40 tahun itu ada 44 kasus. Artinya dari 200 sekian persen itu hampir 50% ini adalah generasi muda pelaku teror sejak 10 tahun terakhir gitu ya. Mungkin 15 tahun terakhir ini adalah generasi muda. Kita tahu misalkan di era yang JI gitu ya, di Marriott, Asmar Latinsani, lalu kemudian Richarlton gitu, kemudian sekarang dewasa-dewasa ini gitu, itu rata-rata memang menyasar generasi muda. Dan banyak juga generasi muda pasca ISIS gitu, declare ISIS 2014, banyak juga generasi muda mulai dari yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang di Timur Tengah tuh pindah ke Suriah gitu. Itu rata-rata petempur asing adalah generasi muda. Memang ini yang menjadi PR kita bersama agar supaya generasi muda itu diinternalisasikan oleh nilai-nilai budaya bangsa kita, karakter bangsa kita gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau kita sudah membreakdown itu, masalahnya ada di ideologi, ada di nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia. Prof, apa porsi yang harus difikirkan oleh pemerintah? Karena kalau kita bicara soal agama, ini kan porsi yang berbeda, dan kalau kita bicara soal apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai dan ideologi Pancasila, ini juga satu hal yang berbeda. Apa yang menurut Anda inputnya bisa dilakukan saat ini? Ya, pertama memang agama dan Pancasila berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang pertama adalah sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mencakup dimensi keagamaan, dan terorisme atau radikalisme yang berkembang akhir-akhir ini di Indonesia dan sebagian dunia itu justru memanfaatkan agama, pemaknaan terhadap agama. Nah, disinilah pemerintah sebenarnya baik dilakukan oleh Kemenak, BPIP, Kemendikbud maupun kementerian lembaga yang lain, bahkan Ormas NU dan Muhammadiyah, moderasi keagamaan itu. Nah, inilah yang barangkali harus dilakukan. Lalu yang kedua adalah memang ketika Pancasila itu hilang, anak-anak muda itu kan sedang mencari jati diri. Harus kita akui bahwa anak-anak muda kehilangan mimpi besar untuk menjadikan dirinya maupun negaranya menjadi bangsa yang besar. Nah, orang-orang yang kehilangan orientasi atau mengalami disorientasi inilah yang mudah kemudian dibawa atau diprovokasi oleh nilai-nilai intoleran dan seterusnya itu. Seolah-olah ketika melihat ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan tidak, itu bisa diselesaikan secara individual dan melalui jalan kekerasan. Nah, pola-pola inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Taugilah, bahwa justru nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia yang sejak awal itu berdimensi inklusif, sehingga kita bisa berbeda agama, berbeda etnis atau ras, tapi kita adalah saudara sebangsa dan setanah air ini. Sehingga kalau ada anak-anak muda kemudian menjadikan Indonesia tidak aman, dia bisa mengembangkan dirinya tidak. Jangan-jangan nanti kita seperti saudara kita di Suriah harus jadi pengungsi ke Eropa. Jadi kita ingin memperjuangkan nilai-nilai kebajikan dengan cara kekerasan, tapi pada saat yang bersamaan justru kita tidak punya ruang untuk itu. Nah, disinilah pemerintah bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, baik organisasi keagamaan maupun organisasi sosial, itu perlu menyadarkan bahwa tanggung jawab kita menuju peradaban yang lebih bagus itu tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Karena Pancasila sendiri, termasuk keindonesiaan sendiri, itu dibentuk oleh para pendiri bangsa tanpa kekerasan, tapi melalui proses konsientisasi, wacana, dialog, dan makanya di sini kami apresiasi kepada tim Densus 88 maupun BNPT
Tetapi kami juga sadar bahwa penegak hukum Densus 88 maupun BNPT tidak bisa tanggung jawab keseluruhannya karena mereka adalah pemadam kebakaran. Yang harus dilakukan yang invisible itu adalah membangun kesadaran kita sebagai warga negara. Sehingga di sini literasi kewargaan itu menjadi sangat penting. Ini, Mbak. Oke, baik Prof dan juga Pak Sauki, Pak Saukila, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya. Kami jeda sebentar pemirsa.